Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang ikatan kimia. Yang mana ikatan kimia itu merupakan gaya intramolekul yang mengikat atom-atom di dalam molekulnya. Nah, jika gaya intramolekul ini diganggu, dia akan membentuk suatu reaksi kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Dan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menjelaskan gaya antar molekul yang meliputi gaya van der Waals, gaya London, dan ikatan hidrogen. Yang kedua, menjelaskan perbedaan sifat fisik titik didih dan titik beku berdasarkan perbedaan gaya antar molekul. Nah, anak-anak tahu nggak sih, di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu selalu berhubungan dengan partikel berupa molekul. Seperti air yang kita minum, itu mengandung molekul H2O. Kemudian udara yang kita hirup itu juga mengandung sekumpulan dari molekul oksigen. Nah, jika molekul-molekul ini membentuk suatu senyawa atau membentuk suatu molekul yang lebih kompleks, maka akan ada yang namanya interaksi antar molekul. Nah, interaksi antar molekul ini dia berupa gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya antar molekul. Nah, apa sih itu gaya antar molekul? Nah, gaya antar molekul itu merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara molekul-molekul yang berdekatan. Kita bisa lihat pada gambar, ini di sini ada molekul H2O ya. Dia memiliki gaya antar molekul atau gaya tarik-menarik dengan molekul H2O yang lain. Nah, kemudian gaya van der Waals. Menurut Johannes Diederik van der Waals, molekul-molekul dalam suatu zat tidak saling tolak-menolak karena molekul-molekul tersebut terdapat gaya tarik-menarik yang lemah, disebabkan karena dipol imbasan sekejap yang terjadi antara semua molekul yang ada. Kita bisa lihat gambarnya. Nih, kita lihat bahwa molekul-molekul tersebut tidak saling tolak-menolak, tapi dia memiliki gaya tarik-menarik tetapi dengan kekuatan yang lemah. Selanjutnya, gaya London atau dispersi. Gaya London ini gaya yang terjadi pada atom atau molekul, baik itu polar ataupun nonpolar. Nah, gaya London ini timbul akibat dari pergeseran sementara muatan elektron dalam molekul yang homogen. Kita bisa lihat gambar pertama, molekul-molekul bertumbukan. Itu bisa disebabkan karena suhu atau tekanan yang tinggi. Selanjutnya, molekul-molekul terdistorsi, membentuk dipol sementara. Kemudian, molekul-molekul lainnya dia akan terinduksi, membentuk dipol terinduksi. Gimana anak-anak? Paham ya? Selanjutnya adalah gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol ini gaya tarik antara dua molekul polar. Tarikan ini lebih kuat daripada tarikan antar molekul nonpolar. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ya. Bagian positif molekul polar menarik bagian negatif molekul polar lainnya. Sedangkan bagian negatif dari molekul polar, dia menarik bagian positif molekul polar lainnya. Sehingga terjadi gaya tarik-menarik dipol-dipol. Contohnya gaya tarik-menarik dipol-dipol pada air, metanol, amonia, dan pada gambar tuh HCl. Kita bisa lihat bahwa gaya dipol-dipol ini menyebabkan molekul polar memiliki titik didih dan titik kelah yang lebih tinggi. Nah, kita lihat bahwa N-butana yang nonpolar memiliki massa molekul yang sama dengan aseton 58. Akan tetapi, aseton memiliki titik didih dan titik kelah yang lebih tinggi dari N-butana. Nah, interaksi dipol-dipol pada molekul polar ini menyebabkan
senyawa polarnya itu larut dalam pelarut polar. Misalnya asam asetat, dia larut di dalam air. Dipol pada molekul polar itu bersifat permanen. Dipol ini dia akan menginduksi atau mengimbas awan elektron molekul nonpolar sehingga dipol terinduksi. Adanya dipol terinduksi ini menyebabkan molekul nonpolar dapat larut dalam pelarut polar walaupun sedikit, misalnya oksigen yang larut di dalam air. Nah, selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan interaksi dipol-dipol antara molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang berukuran kecil dan memiliki keelektronegatifan tinggi, umumnya nitrogen, oksigen, atau fluor. Nah, ini dapat membentuk suatu senyawa polar. Kenapa? Karena pada molekul polar, pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama lebih tertarik ke arah atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Akibatnya, atom hidrogen menjadi lebih bermuatan positif. Kemudian, atom hidrogen dalam molekul polar ini seolah-olah akan berada di antara atom-atom elektronegatif. Nah, ikatan hidrogen ini dia lebih kuat daripada gaya van der Waals. Oleh karena itu, jika suatu senyawa yang memiliki ikatan hidrogen, ia cenderung memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat pada tabel, itu dia menunjukkan sifat-sifat fisik senyawa hidrida periode kedua dan periode ketiga dalam tabel periodik. Periode kedua yaitu NH3, H2O, dan HF, sedangkan periode ketiganya pH3, H2S, dan HCl. Pasangannya seperti NH3 dengan pH3, H2O dengan H2S, dan HF dengan HCl. Dia berasal dari golongan yang sama dalam tabel periodik. Nah, dari pasangan tersebut, NH3, H2O, dan HF, dia cenderung memiliki massa molekul yang lebih kecil. Tetapi, dia memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan senyawa yang segolongan. Karena dia memiliki ikatan hidrogen. Nah, kemudian semakin tinggi skala keelektronegatifan suatu atom yang mengikat atom hidrogen, maka semakin besar pula peluangnya untuk membentuk suatu ikatan hidrogen. Ya, selanjutnya sifat fisik suatu molekul. Nah, gaya antar molekul dia memiliki pengaruh terhadap sifat fisik suatu molekul. Semakin kuat gaya antar molekulnya, maka akan semakin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. Adapun urutannya yaitu ikatan hidrogen dia lebih tinggi daripada gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol lebih tinggi dari gaya London. Kita bisa lihat pada tabel berikut perbandingan titik didih antara etanol dan propana, di mana etanol memiliki massa molekul 46 dan propana 44. Mana di sini titik didihnya lebih tinggi daripada propana, padahal massa molekulnya kurang lebih sama. Titik didihnya pada etanol 78 derajat Celcius dan pada propana 12 derajat Celcius. Ini karena pada etanol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada propana tidak terdapat ikatan hidrogen, sehingga titik didih pada etanol lebih tinggi daripada titik didih pada propana. Nah, anak-anak sampai sini paham ya? Selanjutnya, untuk kesimpulannya, wujud suatu materi seperti gas, cair, dan padat ditentukan oleh gaya antar molekul. Ada 3 jenis gaya, yaitu gaya dipol-dipol, gaya London, dan ikatan hidrogen. Gaya dipol-dipol dan gaya London dia tergolong gaya van der Waals. Yang kedua, gaya dipol-dipol ini adalah gaya yang terjadi antara molekul-molekul yang memiliki kepolaran. Kepolaran dalam molekul terjadi akibat perbedaan skala keelektronegatifan atom yang membentuk molekul. Selanjutnya, gaya dispersi London yang disebabkan oleh adanya dipol sementara sebagai akibat tumbukan antar atom atau molekul yang berdekatan.
Dan yang terakhir, gaya dipol yang lebih kuat terjadi pada molekul yang mengandung atom hidrogen terikat pada unsur dengan keelektronegatifan tinggi seperti nitrogen, oksigen, atau fluorin. Gaya dipol yang dihasilkan dinamakan dengan ikatan hidrogen. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.